Saudara, hari ini Kamis 27 April 2023. Kita tiba di hari ke-19 sesudah Paskah. Dalam Matius 4 ayat 24 kita membaca, "Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka." Saudara, Yesus jajah di Solbilangkori. Ia menjelajahi seluruh Galilea untuk memberitakan Injil atau kabar baik tentang kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada umat. Ia mendekatkan berita dan seruannya kepada mereka dengan mengajar di rumah-rumah ibadat dan berkhotbah di tempat-tempat terbuka. Ia mengkonkretkan berita dan seruannya dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa atau umat itu. Kerajaan Allah yang ditegakkan di tengah dunia oleh Sang Mesias adalah pemerintahan yang membebaskan kaum tertindas dan merangkul mereka yang terbuang. Praksis Yesus dari Nazaret ini, saudara, segera menjadi buah bibir di masyarakat luas. Secara ketuk tular, berita tentang dia tersiar di seluruh Syria. Tercakup dalam wilayah tersebut adalah Galilea, Dekapolis, Yudea, termasuk Yerusalem, daerah seberang atau sebelah timur Sungai Yordan. Lihatlah Matius 4 ayat 25. Berita tentang Yesus telah membangkitkan pengharapan di hati para penduduk negeri atau rakyat di seluruh wilayah itu. Maka dibawalah kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Keadaan mereka buruk. Secara fisik mereka sakit. Secara psikis, mereka tertekan oleh ajaran yang mengatakan bahwa mereka sakit akibat murka Allah atas dosa-dosa mereka. Secara rohani, mereka merasa hampa karena menyangka diri mereka telah dibuang oleh Allah. Mereka pun menjadi sasaran empuk kuasa-kuasa jahat. Mereka dirasuki setan-setan sehingga kehilangan nalar, kewarasan, dan kepribadian mereka. Saudara, laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyambut orang-orang yang datang kepadanya. Ia menyembuhkan semua orang yang dibawa kepadanya, yakni mereka yang sakit, tertekan, dan kerasukan setan. Yang sakit fisik mengalami kesembuhan. Yang tertekan jiwanya mengalami kelegaan. Yang kerasukan setan mengalami kelepasan. Yesus membalikkan keadaan mereka dari buruk menjadi baik. Ia memulihkan mereka. Lagi, saudara, Yesus dari Nazaret membahasakan secara konkret berita tentang kerajaan Allah. Pemerintahan Allah pertama-tama menyatakan rahmat Allah melalui Sang Mesias. Ia mengulurkan tangan kepada orang berdosa. Ia merangkul mereka yang terbuang dari hadapan Allah. Dan ia membebaskan mereka dari cengkraman kuasa-kuasa jahat. Melalui laki-laki bersandal dari Nazaret itu, Allah menyatakan sikapnya, yakni mengulurkan tangan, merangkul, dan membebaskan. Ia sedang membalikkan keadaan dari buruk menjadi baik,
Ia sedang mengerjakan pemulihan. Saudara, Cacah Desa Bilangkori dalam rangka mendekatkan Injil dan seruan pertobatan kepada umat manusia akan diikuti oleh bangkitnya pengharapan di hati banyak orang di tengah keputusasaan. Gereja yang mendatangi orang-orang yang sedang bergumul akan didatangi oleh orang-orang yang sakit, tertekan, dan merasa hampa, yang merindukan kesembuhan, kelegaan, dan kelepasan. Ketika gereja membuka pintunya lebar-lebar untuk melayani mereka, Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus, akan menyatakan kuasa kerajaan Allah, kesembuhan, kelegaan, kelepasan, bahkan pemulihan dan keselamatan pun akan terjadi. Gereja yang bergerak seturut misi Sang Mesias, junjungannya, akan membangkitkan pengharapan di hati banyak orang dan menjadi alat di tangan Sang Mesias untuk menyatakan keselamatan yang telah disediakan Allah di dalam Dia. Saudara, sebagai anak-anak Bapa di sorga dan murid-murid Tuhan Yesus, kita telah diselamatkan dan dihimpunkan oleh Roh Kudus ke dalam gerejanya. Karena itu, mari bergerak serempak. Mari kita berdampak demi kerajaan Allah. Terpujilah Allah.